Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala banyak telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Yang mana di antaranya adalah nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat umur, dan masih banyak lagi daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kenapa? Karena masih banyak orang di zaman sekarang ini yang Allah berikan ia nikmat, akan tetapi ia lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, akan tetapi dia lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang akan terjadi pada orang tersebut? Maka orang tersebut nikmatnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ambil nikmat tersebut dari orang yang tidak bersyukur tadi. Maka kita berlindung dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu dijadikan hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allahnya, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Akan tetapi jikalau kalian kufur atas nikmatku, maka ketahuilah bahwasannya azabku pedih. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin, kita haruslah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mensyukuri atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun nikmat tersebut kecil. Karena dari nikmat yang kecil inilah, jikalau kita syukuri nikmat tersebut, maka akan Allah tambah nikmat tersebut kepada kita. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa orang yang tidak bisa bersyukur atas nikmat yang sedikit, maka ia tidak akan mampu untuk bersyukur atas nikmat yang banyak. Salawat juga beriringan salam tak lupa kita hadiahkan, kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita bacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi penyebab kita diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu diberikan keistiqamahan untuk selalu bisa mengikuti daripada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Alhamdulillah, kita sekarang masih berada daripada bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis dijelaskan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidatis sayatin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya adalah jika telah datang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu syurga, menutup pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Maknanya itu adalah menunjukkan keagungan, kebesaran bulan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui juga bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini banyak sekali membentangkan kepada kita, memberikan kepada kita, mencurahkan kepada kita rahmat dan maghfirahnya untuk kita, agar supaya kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa meminta ampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini hakikatnya adalah seorang manusia, yang mana hakikatnya manusia adalah tidak akan luput daripada yang namanya kesalahan, tidak akan luput daripada yang namanya dosa dan maksiat dan lain sebagainya. Maka di bulan Ramadan inilah merupakan kesempatan untuk kita agar kita bisa meminta ampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis dijelaskan bahwasannya
orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan, dengan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dia akan mendapatkan daripada ampunan dosa-dosanya yang telah lalu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang berpuasa ini jikalau dia melakukan amalia-amalia kebaikan, jikalau dia melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, ganjaran pahala yang ia dapatkan di bulan Ramadan dan ganjaran pahala yang ia dapatkan di luar bulan Ramadan berbeda. Karena di bulan Ramadan ini amalia-amalia kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah ruginya jikalau kita mengetahui daripada fadilah yang ada di bulan Ramadan ini, akan tetapi kita tidak bisa mengambil manfaat yang ada di bulan Ramadan ini. Rugilah kita jikalau kita bertemu dengan bulan Ramadan, akan tetapi kita tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rugilah kita jikalau kita bertemu bulan Ramadan, akan tetapi jiwa kita masih kotor, masih dipenuhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah. Jadi ada seorang majusi. Majusi ini adalah seorang penyembah api. Penyembah api artinya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu hari majusi ini melihat anaknya yang sedang makan di siang hari di bulan Ramadan di depan orang-orang muslim yang sedang berpuasa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Lalu majusi ini ketika melihat anaknya, dia marah kepada anaknya. Maka dia ajaklah balik anaknya tadi. Tak lama dari kejadian tersebut, kurang lebih seminggu atau 2 minggu dari kejadian tersebut, maka meninggal dunia si majusi ini. Lalu ada salah satu orang alim di daerah tersebut, dia bermimpi bertemu majusi ini. Lalu melihat majusi ini sedang berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Heranlah maka orang alim ini, kok bisa orang yang semasa hidupnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berada di agamanya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanyalah oleh orang alim ini kepada majusi tadi, "Wahai fulan," katanya, "kenapa kamu bisa berada di surganya Allah Subhanahu wa taala padahal aku tahu bahwasannya kau ini semasa hidup kufur kepada Allah Subhanahu wa taala?" Lalu dijawab oleh majusi ini, "Betul," katanya, "aku ini adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika hendak mendekati ajalku, Allah Subhanahu wa taala memuliakan aku dengan memberikan aku hidayah agar aku sehingga aku bisa masuk ke agamanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Karena berkat dia memuliakan bulan Ramadan tadi, Allah Subhanahu wa taala berikan dia kemuliaan sehingga dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah agar bisa masuk ke dalam, sehingga masuk daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala." Maknanya adalah dari sini, dari kisah ini kita mengetahui betapa besar, betapa hebatnya fadilah maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Bahkan orang yang kufur sekalipun Allah beri hidayah, Allah ampuni karena dia memuliakan bulan Ramadan. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin, kita yang bertemu di bulan Ramadan ini, kita manfaatkan, kita gunakan kesempatan tersebut untuk kita lebih giat lagi amalia kebaikan, lebih banyak lagi melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Karena rugi jikalau kita sudah bertemu bulan Ramadan ini, akan tetapi kita tidak mendapatkan hasil apa-apa daripada bulan Ramadan ini. Dikatakan juga di dalam hadis, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah la tamannau an yakuna haulan kamilah," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah jikalau manusia mengetahui daripada fadilah yang ada di bulan Ramadan, dari keberuntungannya, dari keberkahan yang ada di bulan Ramadan, maka dia akan berangan-angan jikalau 1 tahun ini adalah bulan Ramadan. Maka dari itu, kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa berada di bulan Ramadan ini, kita gunakanlah, kita manfaatkanlah kesempatan tersebut. Kita jadikan bulan Ramadan ini lebih baik daripada bulan Ramadan daripada Ramadan sebelumnya. Kita perbagusi niat-niat kita agar supaya keluar kita dari bulan Ramadan ini kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita
diberikan keistiqomahan untuk melakukan amalia-amalia kebaikan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalia-amalia kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar keluar kita dari bulan Ramadan ini kita tidak termasuk daripada orang-orang yang merugi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadza ma aqulu lakum hakadha minni wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.